Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Hastuti Ahmad. Saya mewakili anggota kelompok 6 dari kelas B. Baik, di sini saya akan membahas materi sosiologi klasik dan modern. Pada mata kuliah ini, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan teori sosiologi tentang teori klasik dan modern. Baik, langsung saja. Pengertian teori sosiologi klasik. Pengertian teori klasik adalah teori sosiologi yang muncul pada tahun-tahun awal. Periode-periode ini ditandai oleh munculnya aliran sosiologi dengan tokoh-tokoh seperti Auguste Comte, Max Weber, dengan Karl Marx. Beberapa kekuatan sosial yang melatar belakangi munculnya teori-teori sosial dan sekaligus menjadi fokus perhatian para ahli sosial. Di antaranya adalah revolusi politik, revolusi industri, perkembangan kapitalisme, perkembangan sosialisme, feminisme, urbanisasi, perubahan agama, serta pertumbuhan ilmu pengetahuan. Perkembangan teori-teori sosial tersebut tidak hanya terjadi di satu negara, tetapi di beberapa negara, terutama yang terjadi di kawasan Eropa Barat. Di antaranya adalah Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris. Perubahan berupa revolusi sosial politik serta kebangkitan kapitalisme membawa dampak-dampak yang tidak saja bersifat positif, tetapi juga memunculkan masalah-masalah sosial baru. Hal ini telah memacu para ahli sosial dan filsafat untuk menemukan kaidah-kaidah baru yang terkait dengan perkembangan teori sosial dan sekaligus sebagai suatu upaya dalam memahami dan mengulangi masalah-masalah sosial tersebut, serta mengarahkan bagaimana bentuk masyarakat yang diharapkan di kemudian hari. Seperti perkembangan kehidupan politik, revolusi Prancis sejak tahun 1789 menjadi cikal bakal perkembangan teori sosiologi di Prancis. Demikian pula, pertumbuhan kapitalisme di Inggris telah memacu munculnya pemikiran-pemikiran di bidang sosial. Teori sosiologi modern. Teori sosiologi modern berbeda dari teori sosiologi klasik. Teori sosiologi klasik memusat analisanya pada pemikiran tokoh-tokoh sosiologi, sedangkan teori-teori sosiologi modern memusatkan analisanya pada aliran sosiologi, pergeseran dari para ahli teori sosiologi secara individual. Kedalam aliran-aliran sosiologi menunjukkan bahwa sosiologi mengalami perubahan. Pada awal perkembangannya, sosiologi itu didominasi oleh para ahli termasyhur secara individual, seperti Comte, Marx, Durkheim, Weber, ataupun Simmel. Tetapi analisa sosiologi lebih terarah kepada aliran-aliran. Perkembangan teori sosiologi. Awal perkembangan teori sosiologi di Amerika. Pada tahun 1858, ada kuliah tentang masalah-masalah sosial di Universitas Oberlin. Istilah sosiologi yang berasal dari Comte digunakan oleh George Fitzhugh tahun 1880-an. Kemudian William Graham Sumner mengajar ilmu sosial di Universitas Yale pada tahun 1873. Pada tahun 1880-an, kuliah-kuliah yang berjudul sosiologi mulai muncul. Departemen sosiologi pertama didirikan Universitas Kansas tahun 1889. Perkembangan teori sosiologi hingga pertengahan abad 20. Perkembangan teori sosiologi pada abad 20 tidak bisa dipisahkan dari perkembangan sosiologi di Universitas Harvard. Kehadiran teori sosiologi pada Universitas Harvard muncul bersamaan dengan masuknya Peter Sorokin ke universitas itu pada tahun 1930. Sebelum Sorokin tiba belum ada departemen sosiologi di Harvard, tetapi pada akhir tahun yang sama, departemen. Sedangkan dalam sifatnya,
Konstarit, kesadaran kolektif tersebut memiliki daya pemaksaan terhadap individu-individu manusia. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat terhadap kesadaran-kesadaran kolektif ini akan mengakibatkan adanya sanksi-sanksi hukuman terhadap anggota masyarakat yang bersangkutan. Karl Marx. Sebagai seorang filosof, nama Marx mungkin berdengung di seluruh dunia dengan kehebatan yang luar biasa, bahkan lebih dari itu. Marx dikenal pula sebagai seorang pemikir dalam banyak bidang ilmu, mulai dari lapangan ekonomi sampai kepada sosiologi. Filsuf yang dilahirkan pada tanggal 5 Mei 1818 di kota Trier di tepi sungai Rin, ini sesungguhnya keturunan seorang borjuis. Karya Marx yang pertama kali yang dapat dicatat adalah disertasinya sendiri di Universitas Jena yang berjudul On the Difference, di mana sesungguhnya dia sudah mulai menyerang konsep-konsep agama dan karya-karya Marx tidaklah terbilang banyaknya. Sejarah kehidupan manusia, kata Marx, tidak lebih dari pertentangan antara kelas atau antar golongan, mulai dari golongan atau kelas yang berdiri dari orang-orang yang bebas, membantu lahirnya kapitalisme. Jika penganutnya tidak akan tunduk pada prinsip keagamaan Protestan, menurut Parson, struktur maupun tindakan sosial merupakan tantangan bagi para ilmuwan sosiologi. Perkembangan struktur of social action adalah sebagai langkah menuju teori struktural fungsional. Menurut Parson, tindakan harus mengarah pada tujuan, dan untuk mencapai tujuan harus mempertimbangkan tujuan-tujuan orang lain. Tindakan sosial merupakan cerminan dari nilai-nilai dan norma-norma sosial. Menurut Parson adalah sangat penting, tetapi di atas tindakan sosial terdapat asisten sosial. Untuk memahami tindakan sosial terorganisir dapat melalui 3 cara, yaitu sistem sosial, sistem kultural yang mengandung nilai-nilai dan simbol-simbol, serta asisten kepribadian para pelaku individu. Masyarakat adalah asisten sosial yang dilihat secara total. Cara untuk menghubungkan individu dan asisten sosial dapat melalui konsep status dan peran. Pandangan Parson terhadap pendidikan sangat dipengaruhi oleh pandangan sosiologi. Philip Robinson menganalisis pandangan Parson dan menyatakan bahwa yang sangat mempengaruhi perkembangan sosiologi pendidikan pada tahun 1970-an adalah teori fungsionalisme struktural milik Talcott Parson. Ia melihat bahwa realitas sebagai suatu sistem sosial di mana bagian-bagiannya berkaitan dengan keseluruhan yang dijelaskan berdasarkan fungsi sistem bagi keseluruhan. Dengan demikian, maka ruang kelas dijelaskan berdasarkan fungsinya bagi sekolah. Sekolah dijelaskan fungsi berdasarkan fungsi pendidikan. Pendidikan dijelaskan fungsinya berdasarkan fungsi masyarakat. Teori fungsionalisme struktural Parson didasarkan pada pola variabel, yaitu affective versus affective neutrality. Dalam hubungan sosial, orang bisa bertindak untuk pemuasan afeksi atau kebutuhan emosional atau bertindak tanpa unsur afeksi. Self-orientation versus collective orientation. Dalam hubungan sosial, orang bisa berorientasi pada dirinya sendiri, seperti kepentingan pribadi, dan juga bisa berorientasi pada kebutuhan kelompok. Bagaimana masyarakat membangkitkan di dalam diri orang itu keinginan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dituntut oleh posisi itu, atau bagaimana ia menjelaskan tugas-tugas sesuai posisinya itu. Persoalan penempatan orang-orang ke dalam posisi yang tepat muncul di permukaan karena 3 alasan. Pertama, ada posisi-posisi tertentu yang lebih nyaman dibandingkan dari posisi lainnya. Kedua, ada posisi-posisi yang penting untuk menjaga keberlangsungan hidup suatu masyarakat dengan posisi lainnya. Ketiga, posisi-posisi di dalam masyarakat menuntut sejumlah bakat dan kemampuan
Itulah sebabnya penempatan orang-orang ke dalam posisi-posisi menjadi persoalan. Teori postmodern. Istilah postmodern memang tidak memiliki definisi yang pasti yang mampu merangkul seluruh hasil pemikiran para teoritikus yang menanamkan diri mereka sebagai kelompok postmodernisme. Secara sekilas, konsep postmodern dirangkai dari konsep post dan modern. Post dapat memakai sebagai era sesudah, sehingga postmodern mengandung makna setelah modernitas. Ada beberapa istilah yang masih berkaitan dengan istilah postmodern, yaitu postmodernitas. Menurut Umar Rizzer 2003, istilah postmodernitas menunjukkan pada suatu epos jangka waktu, zaman masa sosial dan politik, yang biasanya terlihat mengiringi era modern dalam suatu pemahaman sejarah. Jadi, definisi postmodern meliputi suatu epos sejarah baru, produk budaya yang baru, serta tipe teori baru yang menjelaskan dunia sosial. Teori postmodern banyak memberikan kritik atau realitas manusia modern yang terlalu dalam persepsi mereka. Rosenau Rizzer 2003 menjelaskan mengenai beberapa posisi dari teori postmodern mengenai modernitas. Pertama, postmodern mengkritik masyarakat modern yang dinilai gagal dalam memenuhi janji-janjinya. Postmodern mempertanyakan bagaimana setiap orang dapat mempercayai bahwa modernitas telah membawa kemajuan dan harapan masyarakat yang lebih cemerlang. Kedua, teori postmodern cenderung menolak apa yang biasanya dikenal dengan pandangan dunia, worldview, metanarasi, totalitas, dan sebagainya. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.